Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Berjumpa kembali dengan Kafit 10 Minute. Karunia firman didengarkan 10 menit. Firman Tuhan hari ini terambil dari Amos pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai 8. Saat ini saya sedang berdiri dan di samping sebelah kanan saya Bapak Ibu bisa lihat ada tumpukan daun dan juga ranting yang berlebih dan kurang bermanfaat yang ditebang sehingga siap untuk dibakar nantinya. Berbicara tentang sesuatu yang berlebih dan kurang bermanfaat, setidaknya ada dua hal yang akan kita lakukan. Hal yang pertama, memotong, memangkas, dan kemudian membakarnya. Yang kedua adalah kita membagikan dan memberikan kepada orang lain. Pak Pendeta, kalau seandainya makanan atau barang, mungkin kita bisa berikan atau berbagi kepada orang lain. Tetapi kalau hal-hal yang sifatnya negatif, apalagi sesuatu yang sifatnya kejahatan, mana mungkin kita bagikan kepada orang lain. Nanti dulu, seringkali untuk berbagi makanan ataupun barang saja kepada orang lain, kita susah. Karena yang lebih sering kita lakukan adalah melakukan sesuatu yang sifatnya negatif. Kita bagikan kepada orang lain tiru dan lakukan dalam kehidupannya setiap hari. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang apa yang boleh disampaikan dari Amos. Kondisi yang ada pada saat itu, para penguasa, orang-orang kaya yang punya kelebihan dan banyak hal yang kurang bermanfaat dalam dirinya, dan orang lain membutuhkan tidak pernah dibagikan. Sehingga Amos lewat firman Tuhan yang ada, Tuhan memberikan sebuah nubuatan tentang hukuman kepada bangsa Israel Utara yang ada pada saat itu, bahwa Tuhan akan memberikan hukuman bagi mereka. Karena apa? Orang-orang kaya cenderung membangun rumahnya sendiri secara megah, hidup dalam pesta pora, dan melupakan ada keluarganya, ada saudaranya, ada orang-orang yang sangat membutuhkan sentuhan mereka pada saat itu. Amos adalah seorang peternak domba, sekaligus juga pemungut buah ara. Ia bukan hanya sebagai utusan Tuhan, tetapi juga dia menyampaikan, karena ia atau mewakili perasaan orang-orang yang tertindas pada saat itu. Setidaknya ada 3 hal yang digambarkan oleh Amos. Yang pertama adalah penyelewengan hukum. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Orang-orang yang tidak punya uang dan orang miskin tidak mendapatkan haknya, tetapi justru dipersalahkan. Yang kedua adalah bicara tentang kemerosotan iman. Bagaimana orang pergi ke bait Allah, memberikan kurban kepada Tuhan, tetapi juga memberikan kurban kepada dewa-dewi yang ada. Pergi ke bait Allah, rajin beribadah, tetapi tetap menunjukkan kejahatan kepada sesama yang ada. Dan hal yang ketiga, bagaimana kesewenangan terhadap orang-orang miskin pada saat itu. Tidak ada sedikit pun yang namanya kepedulian dan solidaritas yang muncul. Semua orang sibuk untuk memperhatikan kebutuhan dan kepentingannya. Sehingga Amos menasihatkan dalam firman Tuhan yang ada, kalau yang berlebih dan tidak bermanfaat, khususnya hal-hal yang sifatnya negatif, hendaknya dipotong, dipangkas, dan dibakar, dibuang. Karena sesuatu yang negatif, kejahatan yang ada, ketika terus dipertahankan, nantinya akan ada hukuman Tuhan. Kalau ada yang berlebih dan kurang bermanfaat, hal-hal yang sifatnya kelebihan, yang bisa kita bagikan, mari berikan kepada sesama yang ada. Itu yang harus ditunjukkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang ada saat ini, firman Tuhan juga membawa kita untuk melihat, setidaknya firman Tuhan dalam masa pandemi saat ini, ada 2 spiritualitas yang muncul, yang kita lakukan. Yang pertama adalah spiritualitas berbagi. Kalau bicara tentang semua terkena dampak, semua kita terkena dampak. Tapi dalam kondisi yang ada, setiap kita mau menunjukkan kepedulian, kepekaan kepada keluarga, kepada gereja, dan juga kepada tetangga yang ada.
Kita mungkin sudah lakukan itu dalam masa-masa sebelumnya. Yang kedua adalah spiritualitas beriman. Sekalipun dalam kondisi tidak beribadah di gereja, tetapi kita masih punya persekutuan kecil bersama dengan keluarga kita. Sebentar lagi kita akan ada masuk dalam masa new normal, sebuah keadaan dengan peradaban baru, kembali beraktivitas, tetapi kita tetap menjaga yang namanya jarak, tetap menggunakan masker. Terlepas dari kondisi yang ada, saya mau menggambarkan ada orang yang tidak mempersoalkan dan hanya menjalankan. Ada orang yang mempersoalkan tetapi akhirnya menjalankan. Ada orang yang nantinya tidak mempersoalkan dan tidak menjalankan, bahwa dia diam saja karena dia tidak mengerti. Ya udahlah, jalan-jalan aja. Apapun kondisi yang kita lakukan nantinya, setidaknya saya mau menggambarkan hal baik yang sudah kita lakukan selama masa pandemi ini, hal positif yang sudah kita tunjukkan selama masa pandemi ini, jangan sampai itu hilang. Karena di sekitar kita ada orang-orang yang Tuhan titipkan, di mana kita diajak untuk terus berbagi. Berbagi kepada tetangga, berbagi pada masyarakat, berbagi kepada gereja, berbagi kepada orang-orang yang sudah melayani, berbagi kepada semua orang yang membutuhkan, tanpa harus dibatasi. Yang kedua adalah spiritualitas beriman. Mau di rumah, di gereja, maupun dimanapun, hendaknya kita punya keluarga yang selalu datang menyembah kepada Tuhan. Jangan hanya ada kondisi kecemasan, jangan hanya ketika kita berada dalam keterbatasan baru kita benar-benar datang pada Tuhan. Mari, masa-masa yang kembali nantinya akan kita jalani membuat kita semakin dekat dan tetap mempertahankan sesuatu yang baik, sehingga kita tingkatkan dan mau kita bagikan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya sedang memegang ketupat. Semua kita mungkin di rumah beberapa hari ini menikmati ketupat yang ada, baik dari keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang mengantar. Saya mau menggambarkan Bapak Ibu, ketupat ini mungkin bisa dihadirkan setiap hari, tetapi dia akan lebih sangat bermakna ketika ia disajikan ketika Lebaran oleh saudara-saudara kita. Kalau berbicara tentang ketupat yang mungkin sangat berarti ketika setahun sekali, tetapi ketika kita mau merasakan kehadiran Tuhan, maka kita harus menghadirkannya setiap hari, supaya kita merasakan bagaimana Tuhan itu sangat berdampak dan bermakna di tengah-tengah hidup yang kita jalani, karena Tuhan terus memberkati kehidupan kita. Selamat menikmati berkat Tuhan.